Hai guys, sesuai requestan saya merangkum film horor Indonesia berjudul Shooter tahun 2025. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Scene diawali sebuah racikan fotografi manual oleh Darwin yang juga membuka kursus. Foto harus menjadi sebuah karya seni yang bernilai. Malamnya, ia pesta abo-aboan bersama pacar bernama Pia dan 3 temannya bernama Tio, Abi, dan Reza. Mereka pulang nyetir sambil guyon-guyon, nggak sengaja menabrak seorang ciwi, malah memilih melarikan diri. Lanjut, Darwin diundang memotret acara seminar di kampus. Ada sosok nggak sengaja tertangkap kamera. Parahnya, setiap foto yang ia ambil selalu ada bayangan kabut. Lensa di servis pun positive thinking itu hanya distorsi. Darwin malah diketawain saking jadulnya itu kamera. Lagian, kalau foto komersil tuh pakai digital. Pia nyantai-nyantai mendengarkan teriakan dari ruang kerja Darwin. Tiba-tiba pintu nutup sendiri, ada sosok muncul dari wastafel. Untung hanya mimpi. Menurut Pia, mereka harus balik ke TKP untuk memastikan keadaan baik-baik saja. Apen-apen jajan yang ada hanya billboard tertabrak dan gak ada korban jiwa dilaporkan. Ini billboardnya kenapa ya? Ketabrak kayaknya, Mbak. Pia kuliah bersama Pak Sentot tentang hasil foto thermal dan polaroid yang masing-masing bisa menangkap keberadaan makhluk astral. Sementara Darwin mencetak foto seminarnya beserta penampakan terpotret. Datanglah Pia yang nyatanya masih di kampus menelpon. Kayaknya kita bisa nanyain soal foto itu ke Pak Sentot ya. Menurut Pak Sentot, makhluk astral ini sengaja menampakkan diri untuk menyampaikan pesan. Dibuktikan dengan pengalaman beliau sendiri yang memotret penampakan almarhumah ibunya. Apa pesannya? Kangen. Darwin melanjutkan pekerjaannya memotret. Semua selesai, tiba-tiba lampu mati disertai sosok mengintai di belakangnya. Ia juga melakukan X-ray karena merasakan sakit di kepalanya setelah kecelakaan. Hasilnya baik-baik saja. Tapi kadang rasanya tuh sakit sekali, Dok. Malam-malam datanglah Tio nangis-nangis minta tunjukin foto. Darwin menelpon seseorang, tiba-tiba Tio hilang. Secara bersamaan, Abi gantung diri, sementara Reza kecelakaan. Darwin pun ke apartemen Tio hanya untuk menyaksikan aksinya melompat. Di sisi lain, Pia memotret hal-hal random menggunakan polaroid. Tentu saja ada penampakan dan sebuah foto petunjuk. Ia pun ngelabrak Darwin dan menghubungkannya dengan semua kejadian yang mereka alami. Kamu dapat dari mana? Ini perempuan yang muncul sebagai bayangan di foto-foto itu kan? Scene flashback di mana pertama kali Darwin PDKT-an dengan adik tingkatnya bernama Lilis. Mereka saling bertukar hobi antara fotografi dan seni tari. Semakin hari, mereka semakin lengket. Satu kesalahan Darwin, gak mau kalau hubungan mereka diketahui teman-temannya, sehingga ia diam saja ketika Lilis digodain. Ujung-ujungnya, ia mencoba menumbangkan diri. Kemungkinan yang ditabrak Pia adalah arwahnya Lilis sebagai pesan dan peringatan. Malam ini juga mereka OTW ke rumah Lilis, ditemani sosoknya ngikut. Demi keselamatan,
mereka beristirahat di motel. Arwah Lilis pun masih meneror Darwin sampai ia kejet-kejet. Untung hanya halu. Pagi hari, sampailah mereka di tujuan dan ditemui ibunya Lilis. Seisi rumah dipenuhi kapur barus untuk menyamarkan bau jenazah. Alasan Lilis nggak dimakamkan karena ibu selalu ingin di samping anak satu-satunya itu. Inilah pesan yang disampaikan Lilis lewat penampakannya kepada Darwin dan Pia. Mereka membantu proses pemakaman Lilis dengan layak. Darwin juga minta maaf. Saya minta maaf semua kesalahan saya sama kamu. Kembali ke Jakarta, Darwin melanjutkan aktivitasnya memotret model baju daerah. Tiba-tiba, salah satu model nari-nari serem. Darwin melarikan diri lewat tangga darurat bertemu Pia yang nyatanya itu Lilis. Pilihan lainnya, ia hujan-hujanan lewat tangga darurat luar hingga akhirnya kepleset. Scene flashback ketika Lilis mau nari digodain Tio, Abi, dan Reza. Ujung-ujungnya ia digilir. Darwin gak ikut-ikutan, hanya bagian memotret. Foto ini pun tersebar mengakibatkan Lilis di-DO dari kampus dan beasiswanya dicabut. Kabar baiknya, Darwin selamat. Namun, Pia mengetahui foto-foto pemerkosaan Lilis. Darwin pulang menantang. Ia memfoto setiap ruangan. Diketahui sakit yang dialami Darwin selama ini karena menggendong Lilis. Ujung-ujungnya Darwin jebur ke kolam. Pia memberikan keadilan untuk Lilis melalui seminar di kampus, lengkap dengan bukti-buktinya. Lilis Suryani, mahasiswi penerima beasiswa, diperkosa oleh 3 orang mahasiswa Ekanusa. Ia juga menjenguk Darwin di rumah sakit jiwa yang masih menggendong Lilis. Film pun berakhir.